Pesta gol di laga uji coba Timothy Becker dan Zinedine Ardiansyah senjata baru timnas U19. Dihuni pemain diaspora Novarianto ungkap target di Piala AFF U19. Media Italia puji Emil Laudero meski gagal selamatkan Cremonese. Doni Tripamengkas buka pintu jadi pemain abroad. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Italia puji Emil Laudero meski gagal selamatkan Cremonese. Apresiasi tinggi baru saja lahir dari kerasnya panggung Serie A Italia. Meski tim yang dikawalnya harus menelan pil pahit, media olahraga setempat secara terbuka tetap melayangkan pujian terhadap kualitas Emil Laudero. Sang penjaga gawang keturunan dinilai tampil Spartan di bawah Mistar, walaupun pada akhirnya ia gagal menyelamatkan Cremonese dari kekalahan telak. Seperti pada diketahui, pertandingan hidup mati antara Cremonese melawan Como 1907 di Stadion Giovanni Zini berakhir dengan skor mencolok 1-4. Gawang Emil Laudero dibobol oleh Jesus Rodriguez, Anastasios Douvikas, dan 2 gol Lucas Dacunya. Cremonese kian merana setelah harus bermain dengan 8 orang akibat 3 kartu merah. Kekalahan ini resmi melempar Cremonese ke Serie B, sementara bagi Como, kemenangan ini membawa mereka mencetak sejarah lolos ke Liga Champions. Meski kebobolan 4 gol dari tim induknya sendiri, performa Emil tidak sepenuhnya buruk. Sepanjang laga ke-34-nya musim ini, ia mencatatkan 2 penyelamatan penting di dalam kotak penalti. Tutto Mercato menyoroti aksi krusial Emil yang sukses menggagalkan peluang emas dari Douvikas dan Asane Diao. Media Italia tersebut secara khusus menulis, kiper menyelamatkan beberapa tembakan, ujarnya. Namun, ia tetap mendapat kritik karena gagal meredam penalti Lucas Dacunya. Dengan kontrak bersama Como hingga Juni 2028, masa depan sang kiper kini masih menjadi teka-teki. Namun yang pasti ketangguhan mental Emil Laudero di laga berat ini membuktikan bahwa dirinya tetaplah seorang penjaga gawang berkelas yang layak dihormati di kompetisi tertinggi Eropa. Doni Tripamengkas buka pintu jadi pemain abroad. Masa depan salah satu talenta muda terbaik skuad Garuda kini tengah bersiap untuk mengambil langkah besar. Grafik performa yang terus meroket di level klub maupun tim nasional tampaknya mulai memikat para pemandu bakat dari benua biru. Seiring dengan peningkatan kualitasnya, Doni Tripamengkas secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk melangkah lebih jauh dan membuka pintu menjadi pemain abroad. Ya, nama Doni Tripamengkas kian melambung tinggi bukan hanya karena sukses mengantarkan Persija Jakarta finish di posisi ketiga Super League 2025-2026, tetapi juga berkat kepercayaan dari pelatih timnas Indonesia John Hartman. Juru taktik asal Inggris tersebut langsung mempromosikannya ke tim senior, di mana pemain berusia 21 tahun itu langsung menjalani debut gemilang dan bermain penuh 90 menit melawan St. Kitts and Nevis pada Maret 2026. Kualitas impresifnya ini memicu rumor bahwa dirinya tengah dipantau oleh klub raksasa Polandia, Legia Warszawa. Menanggapi spekulasi tersebut, pemain asal Boyolali yang masih terikat kontrak dengan Persija hingga Juni 2028 ini mengaku belum mengetahui kepastian masa depannya untuk musim depan. Ya, kalau ada rezekinya mungkin saya bakal ke sana, ujarnya. Mengenai rumor dari Polandia, Doni mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada informasi maupun komunikasi lanjutan. Sukses menyebut gelar pemain muda terbaik Super League 2025-2026, Doni memilih tetap membumi dan bersyukur atas kerja keras seluruh tim. Sikap rendah hati dan ambisi besar ini menjadi modal krusial bagi sang wonderkid untuk membuktikan bahwa talenta lokal sangat layak bersaing di level tertinggi sepak bola internasional. Pesta gol di laga uji coba, Timothy Becker dan Zinedine Ardiansyah senjata baru timnas U19. Kejutan besar tersaji dari jalannya pemusatan latihan skuad Garuda Nusantara di Yogyakarta. Menjelang turnamen regional, laga uji coba perdana tim nasional sukses berujung pada sebuah pesta gol yang meyakinkan di lapangan. Dalam kemenangan telak tersebut, performa Timothy Becker dan Zinedine Ardiansyah langsung mencuri perhatian hingga disebut-sebut siap menjadi senjata baru yang mematikan bagi kedalaman taktik tim. Seperti mana diketahui sebelumnya, mengutip laporan dari akun @GarudaFans, _, anak asuh Novarianto sukses melumat klub Liga 4 Indonesia.
Persak Kebumen dengan skor telak 6 gol tanpa balas. Menariknya, uji coba ini justru menjadi panggung unjuk gigi yang sangat krusial bagi Timothy Becker dan Zinedine Ardiansyah selaku senjata baru timnas U19. Kedua nama tersebut sukses mencatatkan namanya di papan skor bersama striker berpengalaman Arkan Kakak, sekaligus memberikan angin segar bagi tim kepelatihan menjelang Piala AFF U19 2026 pada awal Juni nanti. Kehadiran dua pemuda ini dipastikan membuat kedalaman taktik Garuda Nusantara kian mengerikan dan variatif. Novarianto sendiri melengkapi komposisi tim dengan memanggil 7 pemain diaspora seperti Welber Jardim dan Matthew Becker, serta mengandalkan alumni Piala Dunia U17 layaknya Putu Panji dan Evandra Florasta. Berada di grup A bersama Myanmar, Timor Leste, dan Vietnam, Indonesia wajib mengunci status juara grup demi lolos otomatis ke semifinal. Efektivitas yang ditunjukkan Timothy Becker serta Zinedine Ardiansyah dalam skema pesta gol ini menjadi bukti nyata bahwa skuad Garuda kini memiliki opsi alternatif yang sangat menjanjikan untuk menghancurkan dominasi para rival di Asia Tenggara. Dihuni pemain diaspora, Novarianto ungkap target di Piala AFF U19. Visi jangka panjang kini tengah dirancang oleh pelatih Novarianto dalam menakodai armada mudanya di kancah internasional. Resmi diperkuat oleh 7 pemain diaspora berkualitas di dalam skuadnya, Novarianto secara terbuka langsung mengungkap target serta cetak biru performa yang ingin dicapainya pada ajang Piala AFF U19 mendatang. Saat ini, 25 pemain timnas U19 termasuk 7 penggawa diaspora sedang digembleng dalam pemusatan latihan intensif di lapangan YIS, Yogyakarta. Rangkaian taktik ini dipersiapkan sebelum mereka bertolak ke Medan, Sumatera Utara untuk mengarungi Piala AFF U19 2026 pada awal Juni nanti. Datang dengan status juara bertahan di grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste, Novarianto menegaskan bahwa turnamen regional ini memiliki arti strategi sebagai panggung seleksi dan penilaian utama demi mematangkan komposisi terbaik menuju kualifikasi Piala Asia U20 2027. Mantan asisten Sintayong tersebut memastikan bahwa dirinya akan menerapkan strategi rotasi dan memberikan menit bermain yang adil kepada seluruh pemain yang dibawa. Langkah ini diambil guna menguji ketahanan fisik, mematangkan eksperimen taktik, serta membangun kedekatan antara pemain lokal dan diaspora dalam atmosfer kompetisi yang sesungguhnya. Nova memilih bersikap realistis dengan fokus menghadapi turnamen dari satu laga ke laga berikutnya tanpa membebani anak asuhnya dengan target juara. Melalui proses penilaian objektif di Piala AFF ini, Nova optimis skuad Garuda Muda akan menjelma menjadi kekuatan yang jauh lebih solid saat melangkah ke level berikutnya.